Halo teman-teman, ketemu lagi di channel mobilbagus.id. Kali ini kita kedatangan stok baru kita nih. Ini ada apa? Si ganteng Mazda CX-5 Elite tahun 2018. Mau tahu apa aja nih yang baru di Mazda CX-5 Elite ini? Yuk kita langsung kepoin. Dari mulai depan dulu ya teman-teman. Nah di sini udah jelas banget ya dengan seri sebelumnya ya, dengan model lama tuh. Di sini udah kelihatan banget, ini udah modelnya facelift ya teman-teman ya, dengan lampu yang lebih sipit, grillnya lebih lebar, lebih gede ya teman-teman. Nah yang unik mobil ini ya, fog lampnya imut banget nih di sini nih, kayak nggak ada nih, padahal ini fungsi dan nyalanya juga terang teman-teman ya. Itu pertama ya, jadi dari desain depannya udah beda dengan seri sebelumnya. Kita cek ke bagian samping. Nah kita lihat di desain peleknya juga ini udah two tone, yang lama juga sama, udah two tone juga. Nah, di sini model peleknya udah kayak bunga-bunga gitu deh ya modelnya, dengan tetap ringnya di ring 18 ya ini teman-teman. Di ring 18. Sorry, ringnya 19. 18 untuk yang touring ya. Untuk yang ini Elite ya, serinya sama kayak Grand Touring, ini ringnya 19 inch ya. Kemudian di sini spion udah ada Stand on mirrornya juga ini ya, garisnya kecil tapi ini nyalanya terang banget. Nah untuk pintu ya, aksesnya sama, udah keyless smart entry ya, jadi bisa dipencet dari sini untuk bukanya tuh. Nah bagian dalamnya kita spill dikit doang, nanti kita bahas di segmen jalan-jalan. Nah kita tutup lagi ya teman-teman. Bagian lease chrome ya, panjang dari depan sampai ke belakang nih. Nah, kemudian di bagian belakangnya kita coba lihat apa nih yang beda lagi. Nah, oke. Di bagian depan sama seperti di bagian belakangnya, dia lebih tipis juga. Untuk lampunya lebih simple ya. Simple. Kalau yang lama kan agak gede nih, desainnya agak gede. Kemudian di sini udah ada tulisan CX-5 Elite ya. Sky Active seperti biasa, teknologi Sky Active ini dia pelopor untuk safety, kenyamanannya dan keamanan di Mazda ya. Kemudian di sini ada yang beda juga. Nah, untuk pintunya ya, untuk pintu bagasi udah pakai power back door teman-teman ya. Kalau di generasi sebelumnya belum ada power back doornya ya. Kemudian juga di sini lebih lega juga teman-teman tuh. Untuk kompartemennya lebih lega tuh. Ya. Ban serep seperti biasa lengkap semua. Nah ini ada Bose ya, Bose ininya ada power buat audionya. Ini juga ada traynya ya teman-teman. Pokoknya kondisi masih lengkap ya. Nah kita tutup lagi seperti biasa buat mastiin kondisi mobil ini enak atau enggak, masih sehat atau enggak. Kita coba jalan-jalan untuk memastikan kondisi mesinnya, transmisinya, kemudian juga kaki-kakinya apakah semua dalam kondisi sehat. Langsung kita gas. Nah teman-teman, kita sudah ada di kabin Mazda CX-5 Elite tahun 2018. Seperti kita bahas sebelumnya, ini mobil pokoknya definisi real SUV ya. CC-nya 2500, kemudian juga udah fiturnya. Mobil ini diproduksi buat Indonesia tapi udah fiturnya fitur ala Eropa, karena memang Mazda ini dia continue ya, konsisten dari awal. Untuk produknya build up semua ya, produksinya asli dari Jepang, nggak ada CKD. Makanya untuk mobil-mobil Jepang ini, mobil Mazda ini maksudnya kualitasnya udah bener-bener standar Jepang banget. Jadi kualitasnya nggak ada spare part yang bisa dipakai KW, atau mungkin dari material ininya, bahannya sendiri ini udah memang bener-bener standarisasi Jepang ya, nggak ada yang dikurang-kurangin ya. Jadi bener-bener definisi mobil nyaman ya, mobil Jepang senyaman Eropa. Jadi, nah teman-teman, untuk Mazda CX-5 edisi ini kan ini Elite ya. Jadi Elite itu dia produksinya setelah 2017 up ya. Nah, jadi perbedaannya apa sih? Pertama yang paling mencolok di depan ya. Tadi sudah kita bahas ya, dari mulai lampu, grill, kemudian di belakang. Nah, dan interiornya sendiri di sini banyak yang berubah teman-teman. Ya, kalau di versi sebelumnya ya, Mazda CX-5 yang sebelum edisi Elite mungkin belum ada ininya ya, electric handbrake-nya ya, parking brake maksudnya. Nah, kemudian di sini juga ada auto hold-nya juga. Nah, untuk tampilan
head unitnya sendiri ini simple banget ya. Ini memang desainnya ala-ala Eropa seperti ini. Kalau BMW, Mercy udah dari dulu pakai ini. Nah di Mazda ini di edisi yang Elite ini udah dia pakainya sama kayak mobil Eropa yang merek lain ya. Kemudian untuk AC tombol mungkin nggak terlalu jauh lah, maksudnya perbedaannya. Yang model lama juga hampir sama. Bedanya adalah di lampu-lampunya ini ya, dia warnanya putih. Kalau yang sebelumnya warnanya orange ya. Kemudian juga di sini seperti biasa Mazda udah ada i-stopnya ya, fitur i-stop. Jadi idling stopnya itu memang udah ada dan itu udah bisa diaktifin ataupun di offin ya untuk idling stopnya. Kemudian desain setirnya sendiri, nah ini juga udah berubah nih ya. Kalau sebelumnya agak gede, agak tebal. Nah di sini udah ada palang 3 nih ya, dia lebih kecil ya, diameternya kayaknya lebih kecil gitu ya dibanding yang, atau mungkin karena ininya lebih ramping ya, jadi kelihatannya lebih kecil jadinya. Kemudian ini di sini udah ada tombol buat angkat telepon biasa. Di sini juga ada cruise controlnya. Nah di sini udah ada juga ya yang buat indikator kalau jarak kendaraan kita terlalu dekat dengan mobil, ada kendaraan di belakang, nah dia akan nyala di spion ini ya. Yang tetap sama itu di transmisi ya, walaupun ini tahunnya lebih muda tapi transmisinya memang untuk triptoniknya masih pakai tuas yang ada di tengah sini. Belum ada pedal shiftnya ya teman-teman ya, mungkin salah satu kekurangannya. Overall tapi ini memang berasa beda banget ya, beda banget naik di sini dengan di edisi yang sebelum ini ya. Nah kemudian untuk bahan joknya juga dia masih konsisten pakai leather seat ya, bahannya leather. Kemudian nah yang beda lagi adalah di sini ya, di konsolnya ini ya. Di konsolnya ini nah ini udah ada mode sportnya juga ya di sini. Kemudian juga untuk navigasinya ya udah pakai tombol yang di sini. Sama kayak model Mazda 2 itu di yang Sky Active ya, udah ada di sini ya. Sky Active udah ada untuk pengaturan audionya, untuk pengadaan head unitnya di sini ya, udah pindah ke tengah semua. Kemudian lain-lain sih hampir sama ya, hampir sama lah. Mazda udah tahu sendiri secara kualitas dan materialnya juga udah dibuat berkualitas ya dari awal produksi. Jadi mungkin teman-teman nggak usah khawatir ya. Biasanya kalau untuk model-model mobil Jepang lainnya yang khususnya ya yang pembuatannya di Indonesia yang CKD seperti itu, ada mobil-mobil yang kualitas materialnya dikurangi gitu dengan tipe yang sama tahun lebih muda tapi materialnya nggak sama tuh, ada tuh yang seperti itu. Nah kalau Mazda ini tetap konsisten. Teman-teman nih ada satu lagi nih yang menarik di Mazda Elite ini, yaitu ada HUD ya, HUD ya, orang bilang itu HUD, head up display. Apa tuh head up display itu? Nah ini jadi head up display itu fungsinya buat mengetahui kecepatan kendaraan kita tuh berapa. Jadi kita nggak usah lagi ngelirik ke bawah gitu kan, itu ngurangi konsentrasi ya. Kalau pas kondisi kecepatan tinggi itu juga membahayakan ya kalau kita ngelihat kecepatan atau mungkin ngelihat indikator bensin segala macam. Nah di sini udah ada head up displaynya, jadi kita udah tahu nih kecepatan berapa kita jalan ini gitu ya teman-teman. Nah ini fitur i-stopnya teman-teman dengar sendiri kan, kita injak rem beberapa detik dia udah mati mesinnya. Begitu kita lepas rem langsung hidup ya kayak gitu. Nah ini fiturnya bisa di on offin ya. Kemudian ini juga udah power back door teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya belum power back door ya, yang Mazda di seri sebelumnya belum ada power back door. Di sini udah pakai power back door. Nah, apalagi nih, nah di sini juga udah ada panel wood, ternyata udah ada panel wood. Nah jadi desain dashboardnya itu sesimpel mungkin ya ini ya, dibuat sesimpel mungkin gitu. Modelnya juga kayak facelift gitu ya, kalau orang bilang itu facelift lebih tipis gitu ya. Tapi ini dengan konsep grill AC-nya gitu, jadi agak lebih gede gitu. Nah, yang jadi salpok ini buat head unitnya, tapi masih pakai konsep ini. Ada menu CD-nya juga nih di sini nih. Ditaruhnya nih, diletakinnya ada di tengah gitu kan. Jadi kalau yang lain semua ada di display gini, pengaturannya ada di tengah atau karena dia belum ini ya, belum touchscreen dia. Ya, jadi pengaturan ada di sini. Untuk CD-nya ada di sini nih, nyempil nih ya di antara LCD sama grillnya AC nih teman-teman. Jadi ya unik lah gitu kan. Memang
bener-bener definisi desain Eropa gitulah mobilnya. Oke, nah ngomong-ngomong dari tadi kita udah bahas fitur-fitur yang ada di sini, kita belum perhatiin ini, belum kita bahas kondisi mesin, transmisi sama kaki-kakinya. Nah, kita coba dari kaki-kakinya dulu ya. Kaki-kakinya. Aduh. Kaki-kakinya masih aman, normal, nggak ada bunyi-bunyi aneh ya. Suara kedapnya juga oke ya, nggak ada yang terlalu bising, suara masuk dari luar. Kemudian ini kita coba transmisinya ya. Transmisinya kita coba ini kan ada pilihannya nih, modenya ada mode sport sama mode normal ya. Nah, pilihannya kita pakai mode normal dulu nih teman-teman. Kita cari dulu jalannya yang kosong biar kita enak nih. AC dingin teman-teman. Nah, di sini juga udah ada sunroof nih ya. Nah, kayaknya yang dikurangin di sini adalah fitur kompasnya ya. Kalau yang zaman dulu edisi yang sebelum ini ada kompasnya di sini nih, di spion ini. Terus ada anti silau. Istilahnya tuh apa ya? Anti silau tuh. Jadi yang dulu itu ada di sini tombol buat nyalain anti. Jadi kalau misalkan ada mobil di belakang pas malam biasanya kan suka mantul tuh cahayanya, bikin silau, bikin kita nggak fokus. Nah, yang di edisi sebelumnya itu ada tuh. Nah, di sini mungkin udah canggih kali ya spion tengahnya ini ya. Balik lagi kita coba untuk respon transmisi ya. Udah. Ini masih mode normal ya, belum kita pakai mode sport teman-teman. Ya, kita rasakan tarikannya dari boleh diadu lah ya, nggak dengan cc 2500 nggak ada kendor-kendornya nih tenaga nih. Kita coba mode sportnya biar dulu jaraknya jauh, kita coba ya. Habis perempatan ini masih ada mobil yang belok kanan belok kiri ya. Nih spotnya nih, kita bejek gas sedikit. Oke teman-teman, ini kita mau coba mode sportnya ya. Kita tarik gasnya pertama. Enak banget teman-teman ya. Kita belum coba triptoniknya nih, baru mode sportnya aja nih teman-teman ya. Enak banget memang, ini bener-bener real SUV ya. Jadi memang dengan cc 2500 ya, dibuat kapasitas penumpangnya juga 5 orang, jadi proporsional banget untuk SUV ya. Ya, tarik aja. Enak banget. Kita coba di mode triptoniknya ya. Oke, kita coba ada dikit nih. Enak banget teman-teman ya. Jadi dari perpindahan transmisi 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu jadi ngalir aja, nggak ada berasa gas ketahan atau kecepatan ngelambat. Jadi begitu kita oper langsung responnya set gitu. Aduh, enak banget nih. Baru nih, saya juga terus terang baru nyoba nih yang Elite ini kalau di kecepatan tinggi seperti itu. Sebenarnya kita juga pernah punya stok yang seri ini ya, tapi yang masih touring ya, bukan Elite-nya ya. Triptoniknya ya. Triptoniknya kita coba nih teman-teman. Ini kita dari speed 1. Banget, responsif banget. Jadi buat teman-teman yang suka kecepatan ya, tarik-tarikan, kebut-kebutan di jalan ya, biasanya kan kalau pakai mode drive aja kita kadang-kadang agak ngerasa wah kayak ngegiring gitu ah. Nah, untuk biar teman-teman ngilangin kesan itu bisa pakai versi triptoniknya ya, mode triptoniknya ya untuk transmisinya. Jadi emang ini udah dibuat lengkap ya, udah dengan mode sport, pakai
transmisinya mode Triptonic. Wah, lengkap banget teman-teman ya. Nah di sini juga tetap Mazda konsisten untuk tipe tertinggi dipakein sunroof ya. Walaupun mungkin secara fungsi sih ya masih 50-50 ya antara fungsi dengan aksesoris ini kalau untuk di Indonesia ya sunroof ini. Tapi overall salah satu simbol ataupun salah satu ciri lah mobil mewah itu biasanya ada sunroof. Itu menurut pasar Indonesia ya, menurut segmen pasarnya orang Indonesia itu kalau mobil ada sunroofnya itu udah ya minimal ada ciri mewahnya lah ya, walaupun sekarang sunroof bisa dipasang juga ya teman-teman. Nah jadi balik lagi kesimpulannya nih teman-teman, untuk kondisi mobil ini secara mesin oke, masih halus, transmisi juga oke, kondisi responsif, kaki-kaki juga senyap. Jadi tiga kriteria itu udah memenuhi buat teman-teman cari mobil bekas ya, dan ini kita jamin juga bebas tabrak, bebas banjir teman-teman. Jadi tunggu apa lagi nih ya, tunggu apa lagi buat teman-teman yang memang cari mobil SUV ya, mobil Jepang, SUV Jepang rasa Eropa, ini kita rekomendasikan Mazda CX-5 ini. Harganya juga murah teman-teman ya, untuk ukuran SUV secanggih ya, secakep ini cuman di 300 jutaan aja ya. 300 jutaan pastinya kalau teman-teman mau nego lagi ya boleh ya, boleh nego lagi. Yang penting datang dulu, kalau serius datang dulu kemana? Kita ada di Point Small Square Lebak Bulus ya, Allison Automobil. Kita ada di Point Small Square Lebak Bulus basement 3 ya, buat teman-teman yang mungkin cari mobil yang cocok ya. Ini buat anak muda oke, buat orang tua juga oke ya. Langsung aja datang atau kepoin ya, boleh di WA di nomor di bawah ini nih ya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe channel kita mobilbagus.id, kemudian di like and share. Nah jangan lupa terakhir kasih komen dong ya, kasih komen mau kasih penilaian buat review kita, atau mungkin buat kasih saran masukan juga, kita dengan senang hati ya menerima masukan dari teman. Oke teman-teman, ketemu lagi di next video. Terima kasih yang udah nonton, bye.